Dan lagi yang menjadi pertanyaan saya, Ustadz Wafi ini sebetulnya mewakili siapa? Perwakilan dari mana? Atas nama siapa? Apakah Ustadz Wafi ini perwakilan dari Robitoh Alawiyah? Kalau memang dia sebagai perwakilan Robitoh Alawiyah, bikin pernyataan resmi. Kalau bukan atas nama Robitoh Alawiyah, kenapa Anda sok yes? Seakan-akan Anda sudah membawa satu gerobak kitab catatan nasab yang itu adanya. Tetapi nanti pada tanggal 27 monggo dibuktikan bahwa jenengan adalah seorang kiai dan saya adalah seorang santri yang kemarin sore. Kita buktikan nanti di tanggal 27. Saya dari Probolinggo datang jauh-jauh ke Provinsi Banten untuk menunggu dalil-dalil panjenengan wahai kiai. Nah, karena memang harus seperti itu kiai. Kalau hadir kemungkinan kalah itu besar. Saya pastikan itu, kemungkinan kalah itu besar kiai. Makanya kalau Anda memang bisa mempertahankan tesis Anda, datang kiai. Saya dari Probolinggo ke Banten hanya untuk berdiskusi ilmiah. Ya samalah seperti pesantren-pesantren yang saat itu ada istilahnya bahthul masail. Nah, bahthul masail, ketika memang tesis itu benar-benar bisa dipertahankan secara ilmiah, datang kiai, datang. Tetapi ingat ya, ketika belum siap kalah jangan datang ya. Kalau belum siap kalah itu ya jangan datang. Tetapi kalau sudah siap kalah, datang. Kita pastikan insya Allah pada tanggal 27 rungkat. Ini bukan rungkat versi Said Tengku Mudakori, bukan ya. Dengan menggunakan kacamata, dengan gagahnya beliau pada tahun 2024 Bani Alawi rungkat, tidak. Maksudnya tesis beliau perlu direvisi lagi nantinya. Nah, seperti itu ya. Jadi sebetulnya kita itu sangat bangga sekali ketika dari kalangan kita, dari generasi-generasi negeri ini, generasi santri-santri Nahdlatul Ulama ya, sangat konsen dalam ilmiah. Kita sangat menghargai sekali. Dan memang di Hazanah Pondok Pesantren itu memang ada sebuah kegiatan bahsul masail, dimana itu memang ajang diskusi, debat, adu kitab, adu dalil, adu referensi, adu hujah terkait permasalahan-permasalahan, terutama permasalahan hukum. Tetapi dalam konteks polemik nasab ini jangan disamakan dengan seperti yang terjadi di pondok-pondok pesantren. Kalau di Bahsul Masail pondok pesantren itu memang sengaja kita cari permasalahan-permasalahan yang kita arahkan terhadap waqi'iyah yang terjadi di lapangan. Sehingga kondisi diskusi, debat di situ memang itu kita buat dan kita ciptakan sendiri. Tetapi dalam polemik nasab ini, ingat, jangan Anda bermain-main dalam polemik ini. Terlebih dalam masalah nasab ini adalah hitam putih, bukan masalah kecerdasan di dalam berpikir. Bukan seperti itu ketika di masalah polemik nasab ini. Nah, terkait Ustadz Wafi ini sangat meyakinkan sekali dari pernyataannya. Bahkan kita katakan itu ada semacam kesombongan begitu ya. Bisa kita katakan begitu. Kenapa? Sisi lain dia mengakui sebagai santri ya, katanya. Tapi itu dia katakan dengan nada-nada yang merendah, tapi dia sebetulnya menghina. Dan memanggil Kiai Imad itu dengan panggilan Kiai, tetapi tidak sesuai dengan apa yang dia ucapkan. Karena di mata Ustadz Wafi ini, Kiai Imad itu nampaknya itu kecil gitu. Dari nanar dan nada bicaranya seperti itu. Apalagi dia juga menyusulkan sebuah diksi, silakan hadir Kiai kalau Anda siap kalah. Silakan hadir kalau Anda siap kalah.
tetapi jangan hadir kalau Anda tidak siap kalah. Wow, itu keren ya. Santri tetapi sudah mengadopsi dan menggunakan bahasa yang tinggi dan narasi kesombongan. Itu kita sayangkan. Kita sebetulnya sangat menghargai Ustadz Wafi ini sebagai salah satu santri yang mungkin konsen dan suka sering adu ilmiah, adu debat. Tetapi kalau tidak disertai dengan sikap yang rendah diri, itu kita menyayangkan. Karena kita tidak mengenal yang namanya santri sombong, itu tidak kan ciri khas seorang santri seperti itu ya. Dan lagi yang menjadi pertanyaan saya, Ustadz Wafi ini sebetulnya mewakili siapa? Perwakilan dari mana? Atas nama siapa? Apakah Ustadz Wafi ini perwakilan dari Robitoh Alawiyah? Kalau memang dia sebagai perwakilan Robitoh Alawiyah, bikin pernyataan resmi. Bikin pernyataan resmi dari Ustadz Wafi sendiri atau dari pihak Robitoh Alawiyah, bikin pernyataan bahwa Robitoh Alawiyah sudah mewakilkan kepada Ustadz Wafi. Nah begitu, ada nggak kira-kira itu? Kalau nggak ada, kenapa Ustadz Wafi sok yes? Kenapa Ustadz Wafi sok yes? Anda itu sebagai apa? Sebagai muhibbin, sebagai apa? Sebagai undangan simpatisan atau apa? Kalau bukan atas nama Robitoh Alawiyah, kenapa Anda sok yes? Seakan-akan Anda sudah membawa satu gerobak kitab catatan nasab yang dicari, yang ditanyakan oleh orang-orang. Pada khususnya ditanyakan oleh Kiai Haji Imaduddin. Kok kayaknya Anda datang ke Banten dengan bekal yang cukup, satu gerobak kitab nasab, kitab catatan Anda bawa ke Banten dan siap merungkat tesis Kiai Imaduddin. Apa seperti itu? Kok sok yes begitu? Kok kayaknya sok yes begitulah. Jadi sebetulnya ya biasa aja lah Ustadz, ketika jenengan itu berdasarkan mencari kebenaran, ya sudah sampaikan dengan ala-ala kesantrian. Ini bukan debat yang ada di pondok-pondok pesantren itu ya. Kalau pondok-pondok pesantren itu kan hanya disaksikan oleh teman-teman santri, sesama penikmat ilmiah, kajian-kajian ilmiah. Tetapi dalam konteks ini Ustadz ya, dalam konteks ini Anda jangan main-main. Anda bisa bersinggungan dengan umat Islam itu sendiri. Anda bisa bersinggungan dengan para santri juga. Jadi kalau Ustadz Wafi ini memang berdasarkan cari kebenaran, ya sudah, sampaikan ala-ala kesantrian kita. Kita dahulukan etika kesantrian kita, karena ini di dunia nyata, bukan di pondok pesantren. Kita itu dinilai masyarakat banyak, kita dinilai oleh masyarakat luas se-Indonesia. Jadi tampilkan sikap-sikap kesantrian. Kok di sini Anda kayaknya sudah mengadopsi arogansi oknum-oknum Habib itu. Nah, kalau memang Anda betul-betul yakin, kita akan lihat sejauh mana omongan panjenengan itu dengan bukti-buktinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.